Ketika kita belajar agama, pertama jelas bahwa pendekatan hukum, jadi melalui jalur hukum, jalur fikih, jadi berakibat bukan membangun satu perilaku yang baik, tapi justru malah membuat kita semakin potensial untuk bertengkar, yang ujung-ujungnya saling menyesatkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Itu gara-gara pendekatan fikih sebetulnya. Perkenalkan betul-betul bahwasanya dari hati nurani, belajar betul-betul mereka menanamkan sesuatu, mengambil pendapat sesuatu, berpikir sesuatu, dimulai dari hati nurani. Nanti dari hati nurani itulah tergiring bahwasanya tentang kenyataannya, bisa menghayati bahwasanya tentang yang maha kuasa, bahwasanya yang maha kuasa maha memperhatikan kita. Dari situ nanti akan mengiringi, hukum-hukumnya pasti akan terjadi sinkronisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Apabila memang ada yang perlu kita jabarkan atau kita pelajari, ya kita pelajari atau kita komentari. Tapi apabila tidak ada, kemungkinan kita akan simpulkan saja. Kita lanjutkan saja teman-teman. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Gak ada siapapun yang mau berteman dengan kamu kecuali yang mau berteman dengan kamu setelah dia tahu akan keburukanmu. Itu baru teman. Sahabat ketika engkau sedang kaya bukan sahabat. Sahabat adalah ketika tetap di sampingmu ketika engkau jatuh miskin. Sahabat setia adalah sahabat yang tidak meninggalkan kamu sekalipun dia tahu akan keburukan kamu. Paham? Siapa dia? Tidak lain adalah Tuhanmu yang maha mulia, yang selalu di sampingmu, yang selalu mengawasi kamu. Saya kapan ngumpet ning di sini. Relung-relung hatimu, lorong-lorong gelap yang ada di dalam kalbumu. Paham semuanya. Segala gerak hatimu, kemana hayalmu melayang, Allah tahu kok. Iya, nggak ada sesuatu pun yang bisa kau sembunyikan. Nah, setelah engkau tahu bahwa Allah selalu di sampingmu dan selalu melihatmu, ketika engkau memaksakan diri berbuat jahat, itu artinya keterlaluan kamu berbuat jahat di hadapannya. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran, au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi memang manusia itu ingin berbuat jahat di hadapan Allah. Dengan sengaja dia lakukan kejahatan di hadapan Allah. Ya artinya gimana? Yang sudah nganterin pangeran kan yang kata dititipakan yang mesikit pangerannya. Perangsan itu. Ini pengimaman pangerannya harus. Ya harus. Ya iya. Ya lumayan bener sejam. Sebenarnya kan bener ya. Iya. Qultu wa idza alimta annahu laysa laka sahibun illa maulak
ketika kamu sudah mengerti, sudah tahu bahwa temanmu tidak lain hanyalah majikanmu juga, fa'rif haqiqata sohbatihi. Oleh karena itu harus kau kenali, harus kau fahami hakikat persahabatan itu seperti apa. Bahwa dia selalu bersamamu di mana saja dan kapan saja. Ketika dia sendirian, sebenarnya dia berdua dengan Allah. Ketika berdua, sebenarnya bertiga dengan Allah. Dan ketika bertiga, berempat dengan Allah. Dan ketika berlima, berenam dengan Allah. Ketika bersejuta, berarti bersejuta dan satu bersama Allah. Dan ketika engkau di dalam sumur, engkau bersama Allah di dalam sumur. Sebaliknya ketika engkau di tempat pelacuran, engkau bersama Allah di tempat pelacuran. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum, wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Saya potong sebentar ya teman-teman. Ini kan bahasanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita kembalikan, ya kita bisa menjaga peleburan itu sebenarnya ya teman-teman. Agar kita bisa terjaga, selalu melebur diri, sehingga terjadinya satu peleburan diri itu. Di samping kita juga menjaga kelalaian, tentunya juga kita pasti akan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Seperti bahasa yang tadi dikatakan oleh beliau, seperti persahabatan. Ya, itu kan bahasanya. Kayaknya bahasa itu memang mempunyai tempat dan wadah masing-masing. Cuman kalau bahasa saya ya sebenarnya intinya ya menjaga peleburan itu sendiri atau menjaga persahabatan itu sendiri. Bisa kita katakan untuk bahasa lebih gaulnya atau bahasa lebih umumnya, menjaga persahabatan dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah itu sendiri, atau menjaga peleburan itu sendiri agar kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa dan agar kita selalu merasa bersama dengan Yang Maha Kuasa. Walaupun kita sendiri, kita berdua, pada saat kita berdua bersama teman, kita bertiga juga bersama Yang Maha Kuasa. Pada saat kita berempat, kita berlima juga. Pada saat kita berempat bersama teman secara lahiriah, berlima kepada Yang Maha Kuasa. Intinya seperti itu. Wadahnya ada yang luar, ada yang dalam, ada yang luar, ada yang dalam. Kita lanjutkan teman. Hafal tapi tidak pernah dihayati barangnya. Ya duduk sira ke masawania nataki anak kita yang ngarapan kita ke ora. Masawania nataki anak kita yang ngarapan kita ora. Meriang beli. Iya. Tapi kenapa nih gue selalu beli meriang? Karena anggapannya Allah nggak melihat. Jadi selama ini kamu baru menghafal bahwa Allah itu sifatnya basir, dan baru sebatas hafalan kaunuhu basiran, tapi belum pernah dihayati bahwa Allah itu benar-benar melihat segala perbuatanmu kan? Ya kan? Benar karena ciceger. Sebentar ya teman-teman. Nah ini gak gampang juga teman-teman. Makanya kita tidak pernah merasa bahwasanya Yang Maha Kuasa betul-betul sedang melihat kita. Nah ini gak gampang menghadirkan sebuah rasa di mana betul-betul Yang Maha Kuasa itu melihat kita. Itu tidak gampang teman-teman. Makanya di situ tentunya kita butuh latihan. Tidak bisa kita cuma sekedar berbicara seperti ini terus kita langsung berpikir Yang Maha Kuasa seolah-olah memperhatikan. Betul, itu tidak salah teman-teman. Tapi namanya urusan rasa, penghayatan itu butuh satu penghayatan. Nah, penghayatan yang betul-betul sehingga menjadi satu penghayatan yang nyata
itu butuh yang namanya latihan, dimana latihannya ya macam-macam ya teman-teman, metode masing-masing. Ada yang dengan cara mereka selepas sholat tahajud mereka duduk terdiam, betul-betul mereka menyatukan diri mereka dengan alam. Ada juga yang terkadang memang di luar rumah mereka, atau di gunung mereka memang sengaja melakukan tapa dengan cara menyatukan dengan alam untuk mendapatkan rasa penghayatan ini teman-teman. Rasa penghayatan itu tidak gampang sebenarnya. Ada juga dengan melakukan macam-macam lah metodenya. Ada juga dengan melakukan metode, kalau orang Jawa bilang itu pengembaraan diri atau ngedan atau pengembaraan diri, untuk mendapatkan penghayatan bahwasanya betul-betul kehadiran yang maha kuasa itu betul-betul dia selalu merasakan keberadaannya itu selalu bersama dengan yang maha kuasa. Itu tidak gampang teman-teman, tapi bila mana itu kita dapatkan, ya akan nampak di wajah kita juga, itu terlihat senyumnya pun, makanya terlihat sebuah cahayanya itu akan nampak sebenarnya. Coba kita lanjutkan teman-teman. Di mana kesalahan awalnya adalah ketika kita belajar agama, pertama jelas bahwa pendekatan hukum, jadi melalui jalur hukum, jalur fikih, jadi berakibat bukan membangun satu perilaku yang baik, tapi justru malah membuat kita semakin potensial untuk bertengkar, yang ujung-ujungnya saling menyesatkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Itu gara-gara pendekatan fikih sebetulnya. Justru karena itu. Bentar ya teman-teman. Nah, disinilah teman-teman, awal mulanya dalam beragama itu bila mana kita tidak cermat ya teman-teman, apalagi ya, seumuran kita yang mohon maaf yang sudah cukup umur, kita belajar agama melalui bagian dulu, maka ya kalau kita bisa masuk ke dalam bagian ini, kita masuk ke dalam sesuatu yang utuh. Makanya pada saat kita mempelajari belajar tentang keagamaan, kita sudah memulai dari yang bagian dulu. Nah, pada saat kita memulai dari bagian dulu, maka ya sudah selesai di bagian itu saja. Itu pun kalau kita tidak terjebak di bagian itu. Kalau kita terjebak di bagian itu sampai seumur umur, sampai mati gimana? Ini bagian. Nah, makanya menurut hemat saya pun itu benar sekali apa yang beliau katakan, dan saya setuju apa yang beliau katakan, bahwasanya ada baiknya pendekatan pada saat kita melakukan satu ajaran dalam keagamaan. Yang utama itu melalui adalah wadah yang utuh. Wadah yang utuh itu melalui langsung kepada memperkenalkan diri kepada keberadaan yang maha kuasa, atau nyatanya yang maha kuasa, atau gaibnya yang maha kuasa, atau kalau bahasa kita sehari-hari yang biasa kita bikin di video itu adalah hati. Jadi kita berada di wadah yang utuh atau berada di hati nurani. Paling tidak itu dari hati nurani itulah nanti yang akan membawakan kita, mengarahkan kita kepada tentang kenyataan yang maha kuasa, ataupun daripada kegaiban yang maha kuasa, kenyataan yang maha kuasa. Nah, di situ sebenarnya nanti pada saat kita sudah masuk ke dalam satu wadah yang utuh, barulah nanti akan mengiringi syariatnya, mengiringi, nanti semuanya akan mengiringi, bagian-bagian itu akan mengiringi sesuatu yang utuh. Dan saya sangat setuju apa yang beliau katakan teman-teman. Kita lanjutkan ya, karena ini penting ya teman-teman, apalagi kalau kita punya anak-anak, makanya sangat penting kalau kita sudah punya anak-anak yang sudah mulai dewasa, beranjak dewasa. Nah, ini penting teman-teman, pendekatan ajaran agama itu yang dimulai adalah pertama perkenalkan betul-betul bahwasanya dari hati nurani, belajar untuk betul-betul mereka menanamkan sesuatu, mengambil pendapat sesuatu, berpikir sesuatu dimulai dari hati nurani. Nanti dari hati nurani itulah tergiring bahwasanya tentang kenyataannya, bisa menghayati bahwasanya tentang yang maha kuasa, bahwasanya yang maha kuasa maha memperhatikan kita. Dari situ nanti akan mengiringi hukum-hukumnya, pasti akan terjadi sinkronisasi yang luar biasa. Kita lanjutkan teman-teman.
Adapun akidah yang dipelajari adalah murni hasil perpaduan dengan falsafah Yunani. Ya, dikarangnya buku-buku akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, wujud, qidam, baqa, mukhalafat, hadis itu adalah hasil perpaduan pengaruh atau asimilasi, akulturasi budaya dengan peradaban Yunani. Jadi artinya sebatas hafal-hafalan. Baka pujian mapal kabeh wujud qidam, baqa, bernanggone asar kan. Nanggone asar. Yang jam rasus wis bedug sadan je masih wujud qidam, baqa sampai tekan setengah telu berarti nunggu asar dukunku. Bahkan nunggu imam ta palingnya jam 1 metu imam kan jam 2 durung metu imam ya nunggu asar dukunku. Iya. Wis pragat sembahyang tuh azan asar jam 3 bener. Ya tuli nunggu imam nih tekan setengah 6. Iya. Dan seterusnya. Sehingga ketika belajar akidah, belajar ilmu tauhid tidak berdasarkan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini. Sekali Allah bilang, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum." Ya kan gitu. Perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan pikiran, perbedaan agama, perbedaan akidah, perbedaan perilaku, perbedaan adat, perbedaan qabail wa syu'ub. Itu semuanya kan min ayatihi. Selama ini kamu tidak menerima itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tapi dilecehkan oleh kamu sendiri kok. Lah, aduh teman. Tuh, wa min ayati, wis lihat maka. Wis, bukan tekan telat. Jadi ketika ada orang berbeda akidah, ketika ada orang berbeda mazhab, ada orang berbeda kulit, berbeda bahasa, tidak dilihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi menjadi sesuatu yang menjengkelkan diri kamu. Allah pengen beda, kamunya pengen sama. Allahnya pengennya beda sebagai ayat supaya kamu ngerti Allah hebat. Hal itu tidak dilihat sebagai hebatan Allah, tapi kamu menjengkelkan kamu. Kenapa beli pada kalau kita pikirannya kok? Dengan kamu menuduh golongan lain tersesat, berarti kamu tidak terima dengan kebesaran Allah. Iya, ada juga bukan salah paham, tapi juga ya bukan menjengkelkan, malah ya salah paham banyak. Kamu dijadikan kulitnya putih, kenapa ngetis yang hitam? Bukannya kamu mengagumu subhanallah. Walillahi fi khalqi syu'un, hebat Gusti Allah ku ya. Bisa gawe ireng, bisa gawe putih. Ku mah beli serang ngece wong sing ireng. Ketika Allah bikin kecerdasan berbeda, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Kamu yang cerdas tuh mengejek yang bodoh. Ya justru karena itu, karena dia tidak salah paham. Ya kayak masih mending salah paham timbang menjengkelkan mah. Artinya tidak terima. Saya lagi menunjukkan kehebatan saya, kan gitu. Membikin mobil, ya kan itu bermacam-macam. Ada yang direnovasi, ada yang seharga 3 miliar, ada yang harga 700 juta, ada sampai ada yang harganya 60 juta. Maka wis serong tahun melesat kabeh baneknya. Maksudnya saya bisa memproduksi segala macam kelas mobil karena saya punya perusahaan besar. Kamu yang ngecek mobil ziarat mengkenan, iya kan? Allah lagi memperlihatkan kehebatannya buat manusia sealam dunia, tidak ada yang sama, dibuat berbeda-beda. Membuat agama juga berbeda-beda.
Ada agama Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada ya sampai ada yang tidak beragama. Sedang menunjukkan bahwa akulah yang menentukan segala-galanya. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ketika engkau melihat orang tersesat, bukan kebesaran Allah yang kau lihat, tapi penghinaan kepada orang yang tersesat. Apa maning sing pangerane pada Allah subhanahu wa ta'ala, nabine pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabnya sama Al-Quranul Karim, kiblatnya sama Ka'bah, kok masih bisa tukaran baik? Ana wong tesalaman karo wong wadon tul beli wudu maning langsung sholat, beli terima sirane ku. Jadi pengen kudu kaya sida kudu wudu maning. Ana wong sembayang karena beli maca bismillah Fatihah, bebalik sirane balik maning. Beli terima. Ya konon. Gusti Allah lagi gawe alam ini, ada siang, ada malam, ada musim hujan, ada musim panas. Mbu sering-sering siraku kepengen gagian awan. Mbu sering-seringnya kepengen gagian esok. Iya, mbu sering-seringnya sira nunggu maghrib kayak berita kata maghrib. Waya Gusti Allah gawe usim udan ngersula sirane jagat udan betemen. Popok teles kabeh, kelambi garing-garing. Nalikane Gusti Allah gawe panas, beli terima maning jagat ki kaya neraka temen sih. Jadi artinya apapun yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, selalu kamu tidak menerimakannya. Apa duduk sama rasiraku? Iya, semerane Gusti Allah. Jadi pengennya priben. Justru karena itu, artinya selama ini kamu bukan sombong kepada sesama manusia, kamu sombong terhadap Tuhanmu sendiri kan? Iya kan? Cek suke banyu putih kecrek, banyu putih buya. Metu susu perangsane bayi bo kita nanti. Paham beli metu apa nih? Yang ledeng mana? Beli banyu putih acan. Banyu putih kan ngerkeserek sih. Itu kan kenapa dasarnya? Ya karena kamu memang tidak mau menghargai saya kok. Nah kamu saja ketika tidak dihargai apa nggak marah? Bagaimana Allah setiap saat tidak pernah kamu hargai? Sekali-kali bilang oke deh aku siap bersama Allah. Apapun yang kau ciptakan aku selalu siap. Sami'na wa ta'ana, siap ku terima dan siap ku laksanakan. Angel semuanya. Ufawidu amri ilallah. Semuanya terserah Allah aja bagaimana baiknya. Hebat kan, yang saya beli gila ngucap mengkononku. Ngatur pengen aku. Bisa lu udah kapek kurir sih dah baik, bisa dikokon mana-mana aku perasaan aku. Ya selama ini kan jadi bulannya gak jadi kita mah sudah aku beli sujud beli apa aku lagi meleding dulu. Ini kita lagi membuka kejelekan kita kan. Oke teman-teman, videonya singkat, tepat dan padat. Mungkin kesimpulan saya terakhir bahwasanya akidah itu penting ya teman-teman, karena akidah itu yang paling utama adalah akidah kita kepada Yang Maha Kuasa, sehingga nanti akan mengikuti kepada warna-warni kehidupan yang nyata. Jadi akidah itu kita masuk dulu kepada wadah yang utuh, baru nanti warna-warni kehidupannya akan mengikuti. Jadi memang sungguh luar biasa teman-teman. Sebenarnya adabnya pasti sopan santunnya juga pasti luar biasa terhadap Yang Maha Kuasa. Yang terjadi kan justru selama ini banyak songong kepada Yang Maha Kuasa. Dan hati-hatilah dalam belajar agama, bahwasanya belajar agama itu tidak sembarangan. Aslinya kita harus memulainya dari tahapan-tahapannya yang mana. Cuman yang saya
yang saya dengarkan tadi beliau itu saya sangat setuju sekali. Yang paling utama adalah akidah, setelah itu kita syariatnya pasti akan mengikutinya, atau kita masuk dulu ke wadah yang utuh, atau dimulai dari hati nurani dulu, sehingga mampu nanti melepaskan cengkeraman duniawi, sehingga belajarnya juga lebih gampang, lebih nyaman, lebih tenang, dan penghayatannya juga lebih dapat. Cukup sekian dulu teman-teman, kita di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Apabila salah kata dan ucapan serta perbuatan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.